yaitu Bapak Amin Mutoha SPB, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkenan hadir pada hari ini di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Maka, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPB 37 Karya Indah, Kecamatan Batu, Kabupaten Kampar. Pada hari ini Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya menjalankan pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan ilmu yang telah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan pada pendidikan guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada saat ini kita mau masuk pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada modul ini Bapak Ibu, kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita menjadi seorang tenaga pendidik seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ingarso tulodo ingmadia mangun karsa tukuri handayani. Nah, setelah kita mengetahui makna filosofi tersebut, kita melanjutkan ke depannya dengan budaya positif. Sekarang, sebelum kita masuk ke budaya positif, ada baiknya kita melakukan explicating dulu ya. Explicating dulu. Ada explicating kita anti bullying Bapak Ibu, supaya jangan tegang kali kita mengikuti presentasi hari ini. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu explicating. Ini melodinya seperti kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Semangat, yuk kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu anti bullying bersama-sama sambil tepuk tangan Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang teman. Jangan nih. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, silakan duduk kembali. Berikutnya adalah saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan disampaikan pada sesi ini. Yang pertama, budaya positif itu poin yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di situ nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kita menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ini ada permainan Bapak Ibu. Saya akan bermain dengan Ibu Mardiani. Nah, Ibu, kita gambarkan begini. Ibu punya benda. Benda itu Ibu pegang kuat-kuat. Nanti saya akan merayu Ibu. Nah, coba
Iya, benda apa itu? Pulpen. Ini adalah pulpen. Iya. Sangat berharga kan, Bu? Iya, sangat. Kalau saya rayu, Sekarang saya rayu Ibu ya. Nah, ini model saya merayu Bu ya. tidak boleh. Bu, boleh nggak ini saya ambil? Janganlah, ini kan milik saya, Bu. Nanti saya kasih uang. Nggak mau. Nanti saya ajak jalan-jalan. Nggak mau juga. Oh, nanti Ibu saya kasih bonbon. Enggak lah, ini kan milik saya. Ini milik saya loh, Bu. Jadi nggak boleh saya minta. Tidak boleh. Kenapa? Ini milik saya. Kalau saya paksa, kalau nanti saya marahin Ibu bagaimana? Nggak mau juga, ini kan milik saya. Iya. Nah, saya dengan Ibu Mardiani sudah bertanya benda yang dia sayangi, dia disukai, tidak boleh diambil. Ada yang tahu nggak apa alasannya Ibu Mardiani tidak mengasihkan bendanya kepada saya? Padahal saya udah merayunya kan, mau pakai uang juga nggak mau, mau pakai dia jalan-jalan juga nggak mau. Kira-kira siapa yang bisa berpendapat di sini, Bapak Ibu, memberikan tanggapan kepada kami semuanya? Kenapa Bu Mardiani tidak mau memberikan bendanya kepada saya tadi? Iya, silakan Ibu. Menurut saya, mengapa Bu Mar tidak mau mengasihkan bendanya? Karena itu adalah hadiah dari ibunya waktu dia ulang tahun. Iya, terima kasih Bu Evi. Ada lagi yang mau menanggapi dari kegiatan yang kami lakukan tadi dengan Ibu Mardiani? Kenapa Bu Mardiani tidak mau? Sangat kekeh dia dengan benda itu. Siapa yang bisa memberikan tanggapan lagi? Satu lagi tanggapannya. Iya, silakan Ibu. Karena benda yang dia kemudian bergantung adalah benda yang sayang-sayangnya. Iya. Nah, dari benda yang dipegang oleh Ibu Mardiani yang sangat kekeh tidak mau memberikan kepada saya tadi dengan rayuan-rayuan yang sudah saya buat tetap kekeh, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu, Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita di kelas, kita tidak boleh memaksakan apa yang anak murid kita sayangi untuk kita ambil. Artinya begini, dalam melaksanakan bimbingan di kelas, bakat minat anak di dalam kelas itu sangat berbeda-beda, tidak sama ya. Murid kita 38 di dalam kelas, itu tidak bisa Bapak Ibu kita mentransfer ilmu begitu saja. Kita mengamati dari 38 siswa tidak sama bakat dan minatnya. Ada yang suka dengan seni tari, ada yang suka dengan seni rupa, ada yang suka dengan satu lagi kita buat di dalam seni budaya itu bukan. Selain seni rupa, seni tari dan seni musik. Ya. Ketika dia suka dengan seni tari, kita paksain dia dengan seni musik, nyambung enggak? Apa nanti itu akibatnya dengan peserta didik kita? Tertekan hati. Bagus, sangat tertekan hatinya. Di dalam kurikulum merdeka, kita memerdekakan murid. Kita belajar berpusat kepada siswa. Ya Bapak Ibu, ibarat menghamba kepada peserta didik kita. Kita itu dengan murid, apa yang keinginan murid, kita lah yang melayani, menuntun peserta didik kita. Jadi di dalam ruangan kelas itu tidak sama keinginannya. Kita sebagai guru harus memahami. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, itu juga tadi termasuk teori kontrol ya Bapak Ibu.
Stephen R. Covey dalam bukunya Principles Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di dalam diri kita, seorang guru, seorang pendidik, itu kita akan mempunyai kontrol. Ya Bapak Ibu ya, nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini saya mengambil dari profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi Bapak Ibu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? 6 dimensi? Iya, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa sebutkan Ibu Rifa? Bergotong royong dan kreatif. Iya. Nampaknya tegang kali ya. Ada loh lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan ini, itulah kita sebagai guru di sekolah ini, terutama di UPT SD Negeri 037 Karya Indah ini, kita harus bisa menanamkan semuanya terhadap peserta didik kita. Namun sebelum itu tentunya kembali kepada diri kita dulu sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, emang kasar saya dengan anak murid kita, itulah yang kontrol saya waktu itu menjadi penghukum kepada peserta didik saya. Kamu ini selalu sama aja. Itu juga nggak boleh. Itu sisi kontrol dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Pengontrol kita ini sebagai penghukum. Kalau kita membuat merasa bersalah, ini begini kata-kata kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid kita itu akan merasa bersalah kalau kita mengucapkan begitu. Pernah kali anak murid kita naik-naik meja, kita mengucap ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Tapi semalam itu waktu mobil saya ditabrak pakai sepeda, saya bilang begini ke anak itu, tega kamu ya saya. Itu kalimat seperti itu namanya membuat merasa bersalah. Akhirnya ayahnya ke sini dan diketok magic mobil saya. Dia nangis saja kalau jumpa saya. Itu namanya peserta didik kita itu merasa bersalah. Saya hanya mengatakan tega kamu ya, gitu. Akhirnya nangis. Jadi setelah itu saya kasih tahu, nggak apa-apa kok, nggak usah nangis, nggak apa-apa itu, besok lagi jangan ya. Itulah membuat merasa bersalah. Itu kan terus saya sebagai seorang guru. Selanjutnya sebagai teman, dia kan murid kita itu ribut aja tuh di dalam kelas. Kita mau menyuruh dia mengerjakan matematika, nggak juga selesai si A ini. Asik bermain aja, asik keliling aja. Nanti kita buat begini, ayolah, kerjakanlah. Betul lah Ibu. Masa begitu gak dikerjakan? Itu adalah bahasa seorang guru dengan muridnya sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, seorang guru, biasanya gitu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Begitulah. Itu sebuah kalimat pemantau
lanjut sebagai seorang manajer. Nah, ini yang sangat bagus sekali kita sebagai guru. Jadi ketika murid kita itu salah, kita tidak menghakiminya, kita tidak memarahinya, kita tidak membuat mereka bersalah. Kita akan mengajak dia untuk menjelaskan apa yang dia yakini. Contoh, murid bertengkar dengan
dia gitu ya. Apa kerjaan saya Bu? Nah coba ibu minta tolong carikan ibu kulit sampah, kulit plastik. Ah itu satu anak 5 ya. Coba buat begitu 1 kali itu. Bagaimana responnya Bu Lipan? Bu Lipan tetap aja dengan apa murid yang mau belajar di kelas. Murid yang 3 tadi kasih dia kesempatan untuk bernalar kritis. Ya, tunjukkan profil belajar Pancasilanya bernalar kritis. Jadi dia di luar kita berikan tugas dia mencari entah itu daun yang gugur kumpulkan 5. Bu, udah siap Bu saya Bu. Oke, very good. Itu jawaban kita. Ya, jangan ibu marahin dia lagi. Tidak boleh dimarahin. Kontrol diri kita. Biarkan dia di luar dengan dunia dia. Karena Bapak Ibu, untuk pendidikan Merdeka Belajar ini kita menghamba kepada peserta didik kita. Kita berikan suatu ilmu sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau anak tersebut suka di luar, kasih dia tugas di luar. Seperti tadi itu contohnya yang sangat mudah. Jadi ibu gak usah marah, karena udah diberi tugas tuh. Coba gitu. Nah, tanya lagi dalam forum itu, karena di dalam forum anak itu Bu, bakat minatnya berbeda-beda loh. Tidak sama. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka ini itu. Kita mengamati. Gitu. Enak sebenarnya kurikulum Merdeka ini. Jadi kita tidak terbebani. Biarkan dia maunya di luar ya, kita kasih kesempatan di luar. Nah, buat seperti itu. Oke, gimana buat mereka? Bisa diterima? Boleh begitu ya. Asal kita nggak boleh marah dan nggak boleh memberi hukuman kepada peserta didik kita. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Juleha, silakan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ada kasus di kelas saya, kebetulan saya ada di kelas kita. Di kelas saya ada 2 orang anak autis. Yang satu dia jarang bicara, tapi sibuk dengan dunia dia sendiri. Yang satu usil terhadap orang lain, kemudian kalau di sini dia tidak bisa mengontrol emosi. Jadi di kelas itu dilihat saja sama kawan yang sudah emosi. Cuma dilihat, apalagi kalau sempat diejek. Kadang-kadang ya namanya anak kelas 4, mungkin walaupun kita sudah memberikan dia tentang ice breaking, jangan mengejek, no bullying, tetap juga mereka lakukan. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini adalah pertanyaan dari Bu Juleha, punya kasus dalam kelasnya. Bapak Ibu ada yang bisa membantu jawaban dari Ibu Juleha? Siapa yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Ibu Juleha? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan jawaban. Tadi pertanyaannya ada anak autis ya, Autis 2. Yang satu jarang bicara, tapi dia sibuk dengan dunia dia sendiri. Yang satu ngomong tidak jelas, tapi dampak emosi tidak terkontrol. Jadi ini menurut saya, kan pernah juga saya mengalami, kita cerita pengalaman. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu, bahkan yang susah berbicara, yang sulit untuk dimengerti. Tetapi kita sebagai seorang guru di dalam literasi itu kan semua anak itu tidak sama kemampuannya. Ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang di bawah. Anak itu sebetulnya tidak ada yang bodoh. Makanya kenapa dilarang guru bilang kamu bodoh? Apakah kita sudah lihat anak itu seperti apa, baik itu di rumah
maupun di luar sekolah atau di masyarakatnya, yang kemudian seperti anak autis tadi emosinya mungkin perlu pendekatan khusus. Kita tidak boleh samakan. Ini anak ini yang pintar sedang di bawah. Taruhlah anak yang itu emosinya ada yang pintar bukan, ada yang pintar. Jadi anak ini tidak boleh kita samakan di dalam suatu kelas itu. Cara belajarnya tidak kita samakan. Makanya seharusnya sekolah ini kita ini sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena sudah ada lokal inklusinya. Tetapi mau tak mau seharusnya ada sekolah SLB di dekat lingkungan kita ini kalau untuk itu. Tetapi SD negeri ini mau tak mau harus menerima anak yang seperti itu. Jadi kita itu untuk siap untuk menghadapi itu. Sedangkan di sekolah kita ini sudah ada kelas inklusinya, tetapi gurunya sampai sekarang tidak ada. Jadi mau tak mau kita harus bisa. Jadi Bu, harus ada penanganan khusus untuk anak tersebut. Walaupun dia di dalam kelas emosinya, kalau dia emosi, coba kita harus konsultasi dengan orang tuanya. Pasti kalau di rumah, saya rasa anak itu pasti lebih tahu orang tuanya cara menghadapinya. Oh iya, ini gitu. Jadi harus kita pisahkan. Contohnya bukan itu aja. Banyak anak yang di dalam kelas itu yang tidak pandai baca. Jadi apakah salah orang tua, apakah salah guru, itu tidak bisa kita salahkan. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus kita lihat kemampuan anak, kekurangan anak gitu. Jadi yang tak bisa baca, tentu ada penanganan khusus. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sekali jawabannya yang sangat bagus ya. Baik, Bu Juleha, barusan Pak Firdaus memberikan tanggapan pertanyaan dari Bu Juleha. Tentunya kita sebagai guru memiliki kontrol tadi ya, untuk memberikan suasana nyaman di kelas, menghadapi peserta didik kita yang autis. Kita tidak boleh menolak, kita itu tidak boleh menolak Bapak Ibu. Karena apa? Itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, ada yang seperti itu. Tentunya kita ciptakan suasana yang nyaman di kelas. Dia keinginannya begitu. Dia kalau dilihat orang marah, tunjukkan dengan media yang kita punya. Kita buat di situ bagiin fokus. Kita putarkan lagu dinding dinding. Coba gimana? Dengan suasana yang nyaman, yang menyenangkan, mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah perlahan-lahan. Tidak harus langsung gitu dah. Perlahan-lahan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya yang sangat bagus buat untuk kedepannya bagaimana kita menjadi guru yang baik. Dan pertanyaan cukup dua saja Bapak Ibu ya. Untuk presentasi saya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan moral terhadap saya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan